Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya cintai dan saya hormati. Mari kita teruskan pembahasan dalam masalah pelajaran niat ketika menuntut ilmu. Ya. Sebelum kita melanjutkan, maka kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan baca suratul Fatihah. Yang pahalanya kita haturkan kepada guru-guru kita, Rasulullah Muhammad SAW dan juga guru-guru kita. Kemudian kita hadiahkan kepada beberapa seluruh ulama yang telah memberikan manfaat pada kita sekalian, yaitu terutama pengarang kitab Ta'lim Ta'lim Imam Darnuji dan para masyayikhnya, dan juga pada guru saya yaitu Syekh Masuki dan istrinya dan Syekh Hakim Masuki. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan suatu maunah kepada kita semua kemudian dalam memahaminya. Amin Allahumma amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya lil mu'mina amin. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita akan meneruskan yaitu niat ketika menuntut ilmu. Kemarin itu apa fungsi niat? Kamu harus kamu ingat-ingat ya. Nanti saya kasih tugas ini. Nanti 5 saja. Nah, kamu kerjakan, dikumpulkan yang dekat rumah saya nanti diantar seperti ini. Siapa itu? Sapira atau Tika, Yulia Rahma. Syukur-syukur kalau Yulia yang sehari itu juga mengerjakan dan dikumpulkan sama kawan-kawannya diantarkan kepada saya. Alhamdulillah. Kelas A dan B itu kan banyak ini kumpul sehari itu ya. Nanti. Jadi kamu ingat apa fungsi niat? Kemudian niat ini apa kegunaannya sama dengan fungsi niat. Apa kegunaan atau fungsi niat? Nanti kamu apa? Kamu ingat-ingat tuh apa? Atau jelaskan apa fungsi atau kegunaan niat. Nah. Kemudian ya, di situ ada hadis innamal a'malu binniyah. Ini saya kasih contoh, saya suruh memberikan contoh itu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak ada pahalanya, tapi karena niat yang bagus maka ada pahalanya. Dikasih contoh 5 saja nanti. Jadi berilah contoh. Nanti saya tulis nanti di papan tulis ini. Ya, berilah contoh. 5 pekerjaan yang kelihatannya tidak ada pahala, yang kelihatannya tidak ada pahala.
tidak ada pahala. Pahala karena niat yang baik, niat yang baik ada pahalanya, pahalanya atau termasuk amal akhirat. Dah, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat halaman 20. Ya. Yang belum, kawannya yang belum absen, pengen nge-share itu absen itu. Kasih tahu semua. Tolong. Baik kelas 9 maupun kelas 9A atau B atau C yang kawannya belum perhatikan, tolong perhatikan, terutama laki-laki ini kelas 9 nih. Yang ganteng-ganteng itu. Saya sampai lupa bentuk dan wajahnya ini. Nah, seperti siapa ini? Nah, Fauzil Adim siapa itu? Ponco, apalagi ini yang ganteng ini. Farid Zulfikar. Nah, Farid Zulfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du qala rahimallah. Wa yambagi ayan wiyal muta'allimu qala rahimallah wa yambagi ayan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati. Nah ya, wa izalatal jahli an nafsihi wa ansail juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqal islam bil ilmi wa la yakhizu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Wa ansyada syekhul imamu al-ajalu burhanuddin sahibul hidayati syi'ron libadihim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Lah ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagilan sayukjo itu di bawah, wajib di atas sunat. Berarti ini dia di bawah wajib aini ya, di bawah wajib di atas sunat. Wayam bagilan sayukjo ayan wiyayen to niat sopo al muta'alimu wong kang amring ilmu bitolabil ilmi kelawan oleh amring ilmu niat ridallahi ta'ala ing ridane Gusti Allah ta'ala. Wa darul akhirati lan desa akhirat manjing swarga. Ya, jadi niat mencari ilmu itu ada banyak, ada 5 macam lebih. Ya, nah, niat ketika menuntut ilmu. Nah, niat ketika menuntut ilmu. Ya, niat ketika menuntut ilmu satu adalah mencari ridho Allah. Niat ketika menuntut ilmu satu mencari ridho Allah.
Ridho Allah. Ini berat ini, ya, paling abot. Soalnya apa? Ridho Allah itu artinya segala apapun yang kita lakukan itu Allah suka dan akan memberi pahala. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu Allah Ta'ala memberikan pahala. Itu. Nah, artinya ridho itu apapun. Jadi ridho Allah, ya Allah. Nah, mencari ridho Allah. Artinya atau maksudnya apapun yang kita lakukan ketika menuntut ilmu, apapun yang kita lakukan ketika menuntut ilmu, Allah memberi pahala. Pahala atau imbalan. Nah, contoh, makanya kalau kita sedang masuk pada lokasi atau tempat disampaikan ilmu atau tempat atau kelas lah, ya, kita ketika sudah masuk kelas ini kita tidak boleh main-main, tidak seperti sekarang ini banyak guyonnya, yang laki-laki ganggu perempuan, yang perempuannya kalau diganggu pun semakin suka, walaupun itu dia itu kelihatannya tidak suka, itu hanya kelihatannya saja, tapi hatinya senang. Itu anak sekarang seperti itu, diusik senang, dan diusik saya ini tidak ada yang memperhatikan, itu kata perempuan itu. Nah, kalau diperhatikan, nah ini semakin menjadi-jadi, pelajaran bisa terlupakan. Ya baik, bagaimana ya, apapun kalau sudah masuk kelas itu ya duduk diam, syukur-syukur kalau mau mengerjakan apa yang menjadi tugasnya itu. Kadang PR dikerjakan di sekolahan, ada malah tidak digarap, guyon naik. Guyon itu syaitan ya. Makanya banyak sekali anak-anak yang menuntut ilmu mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nikmat tapi laknat. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sekarang ini daring ya. Alah lagi ketok edek. Penting absen, kadang-kadang ora absen. Entah lihat apa gitu selama sudah 4 bulan ini. Nah, kalau tidak bosan gitu ya nauzubillah min dzalik. Ini aja jadi generasi apa ini? Indonesia ini. Nauzubillah min dzalik. Menterinya pun tidak memikirkan bagaimana keadaan masyarakatnya yang masih harus diperhatikan dalam masalah terlaksananya KBM atau terlaksananya menuntut ilmu ini. Yang dipikirnya ya kota saja ini. Desa tak ada. Apalagi yang terpencil malah. Yang belum bisa mengakses apa namanya itu, handphone Android atau apa itu, seperti ini, laptop dan sebagainya, itu tidak ada sinyal. Kalau ada pun biaya tak ada, karena pada umumnya itu kalau orang kampung itu ya penghasilannya itu di bawah. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sudah menjadi sunatullah. Nah, sunatullah itu apa yang dilakukan oleh Allah, itu adalah kehendak Allah dan mesti ada manfaatnya. Ya, ini ridho Allah.
Jadi kamu diam dalam kelas, nah, diamnya apa? Mikir, saya ini nanti bisa apa enggak mendapatkan tambah-tambah pengetahuan dari Pak atau dari Ibu atau Bapak guru ini. Mikir seperti itu. Bagaimana saya nanti kalau menjadi orang yang tidak perhatikan pelajaran. Nah, begitu. Bukan aku jadi apa, itu urusannya Allah itu. Jadi apa itu. Nah, kalau tidak bisa memperhatikan, tidak bisa mendapatkan ilmu, lah itu urusan kalian ini. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh, ya Allah jangan memberi. Walaupun sudah diberi cara, sistem bagaimana supaya kamu bisa menghasilkan ilmu, ya tidak dikerjakan. Nah, ini ridho Allah. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan ketika menuntut ilmu, Allah memberi pahala. Ini namanya ridho Allah, berat ini. Kedua kalinya mencari desa akhirat. Lah ini mudah ini, berlaku untuk swarga. Nah, mencari desa akhirat. Desa akhirat atau surga. Nah, jadi ketika kita sudah masuk pada lokasi atau kelas, sudah bersedia untuk menerima pelajaran, ini Rasulullah telah memberikan suatu pengertian bahwa orang yang sedang melaksanakan menuntut ilmu itu dia dibanding dengan sholat ya 100 rakaat yang diterima sing sah sing diterima Gusti Allah taala ora kok salate awake dhewe iki salat eling macem-macem eling kancane eling handphone eling kok ibuke masak apa nek aku bojo masak apa engko ora di apa-apa ketika sholat itu atau kan nanti bagaimana ini saya kalau apa namanya ini tidak ada duit padahal ini saya punya paketan yang mau habis ini. Nah, orang tua saya dimintain duit alot atau katanya ini tidak ada susah. Nah, ini ketika sholat seperti itu. Lah ini sholatnya ya tidak diterima. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah tapi ini kalau kita menuntut ilmu sudah masuk lokasi ini dibanding sholat 100 rakaat yang diterima ini ada apa-apanya masih banyak masih istimewa masih pahalanya banyak menuntut ilmu atau ya banyak menuntut ilmu dibanding takziah 100 jenazah dibanding dengan menengok atau jenguk atau besuk orang 100 orang sakit. Ini dibanding dengan menuntut ilmu pahalanya mulai pagi nanti sampai jam berapa ini selesai itu lebih banyak daripada takziah 100 jenazah dan juga lebih banyak dibanding dengan 100 pahalanya ketika menjenguk orang sakit atau 100 menjenguk orang sakit pahalanya 100 menjenguk orang sakit masih banyak menuntut ilmu ya soalnya apa sebab ilmu ini dikatakan di belakang ini adalah untuk mendapatkan predikat zuhud dan takwa. Zuhud itu artinya apa? Zuhud ini adalah orangane kumbali orangane kuman diliati nanggone dunya perkara sing cedhak ilange. Zuhud itu apa? Zuhud ini adalah
tidak adanya hati, ingat atau kumandil melekat pada perkara atau kehidupan yang dekat hilangnya, dengan perkara yang dekat hilangnya, zuhud ini. Nah, ini. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu ini adalah dua, niatnya mencari desa akhirat atau surga. Nah ini. Jadi kue ngelurung ilmu kok linggih anteng senajan ngantuk tapi ngantuk aja gluso, aja sirahe diselehke nang bangku. Lah ini ya ditulis malaikat nek ora lurung ilmu iki naumun. Nah, naumun. Nah, tamatun naumun. Nah, dengan tidur sempurna. Tapi kalau ngantuknya kamu begini seperti saya duduk begini ini, nah, tangannya di atas meja menghadap papan tulis, walaupun dengan teklak-tekluk lah malaikat nulis ya apa? Malaikat nulis nek kowe lulung ilmu sing sampurna iki. Nah, bentuk desa akhirat aku tak sekolah lah nek ngantuk-ngantuk lah. Nah, soalnya apa? Sekali masuk dalam lokasi ilmu ini dibanding pahalanya dibanding dengan takziah 100 jenazah, menjenguk 100 orang sakit dibanding lagi sholat 100 rakaat yang diterima. Ini masih banyak menuntut ilmu walaupun dalam keadaan ngantuk, tapi ngantuknya itu tidak apa? Glusul londur bejo. Nah ini keistimewaannya orang menuntut ilmu itu. Nah, ini wah aku bentuk ganjaran akhirat lah, bentuk swarga tak lunga sekolah. Itu saja dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kemudian ketiga kalinya adalah menghilangkan bodoh diri sendiri. Nih. Jadi izalatul jahli, ngilangi bodoh an nafsi sing awake wong kang golek ilmu, ta'lim kang amring ilmu. 3. Menghilangkan bodohnya. Menghilangkan kebodohan diri sendiri, kebodohan diri sendiri, dan menghilangkan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Orang-orang yang masih bodoh. Jadi niat ketiga adalah menghilangkan kebodohan diri sendiri. Ada kurang elek diri sendiri. Menghilangkan kebodohan diri sendiri. Dan bodohnya. Dan menghilangkan kebodohan diri sendiri dan menghilangkan diri sendiri dan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Menghilangkan dan menghilangkan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Ini gampang ini. Jadi salah contoh apa saja, kalian ketika sudah menuntut ilmu, masalah sholat saja ini loh.
Kamu tanya kepada seorang bahwa bahwa ibumu, bahwa bapakmu, bahwa sedulurmu, dia tak takon bu, rukun sholat iku piro, ora denger. Terus sunat-sunat sholat iku apa wae, dibagi piro, ya ora denger. Lah kamu tunjukkan, sholat itu rukunnya, coba bu apa sih jadi syarat saya sholat iku leh, atau syarat wajib sholat. Kowe wajib sholat wajib, soalnya kowe iku termasuk wis memenuhi syarat urung leh. Nah, kemudian kalau tidak bisa menjawab kamu tunjukkan. Besok kamu tanya lagi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terjawab atau tak terjawab itu kamu betulkan, dan karena berulang kali ditanya bisa temancep oleh hati. Kita beribadah berarti ibadahnya sampurna. Lah ngene iki kowe wis padha karo ngilangi bodhone wong sing isih bodho. Ora kok kudu mulang kaya aku niki ora. Di rumah bisa mendapatkan pahala. Pahalanya apa menurut ilmu? Karena dia di situ adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan menghilangkan kebodohan orang-orang yang masih bodoh. Di rumah ini ditanya, gimana kalau dibuka belanja? Nah, syarat rukune atau sah jual beli, sahnya jual beli itu ada berapa syarat? Nah, tak raiso. Walaupun itu jual belinya sudah termasuk betul. Nah, tidak bisa kamu tunjukkan. Dan tiap-tiap hari kamu tanya sehingga dia itu apa? Daya ingatannya itu masih ingat, oh nek syarat wajib sholat ya ono telu, syarat saya sholat ono 5, rukune sholat iku ono 13 pamane. Kamu tunjukkan satu persatu daripada rukun sholat, dan juga kamu tunjukkan hal-hal yang ada saut pautnya dengan masalah sunah-sunah sholat, sunat abad dan hayat. Penting ini. Nah, kamu sudah betul itu dalam mencari ilmu atau menurut ilmu yang kamu menghilangkan apa? Di samping dirinya sendiri sudah bodoh hilangnya dalam masalah sholat, dan orang lain juga kamu hilangkan bodohnya dalam masalah sholat. Nah, ini sudah cukup. Jual beli. Nah, lainnya sholat nanti apa jual beli, lainnya jual beli apa sedekah. Tidak tahu kamu tunjukkan. Yang namanya sedekah itu apa? Kamu tanya orang di sekeliling kamu itu. Kalau tidak bisa tunjukkan. Nah, ini sama dengan menghilangkan apa? Kebodohannya orang yang masih bodoh dalam masalah sedekah atau pengertian sedekah. Jadi sebetulnya mudah saja, pengertian sedekah itu apa sih? Nah, nek men kelas 8 kan wis tahu aku. Lah ngono iku mbok eling-eling, yaitu memberikan suatu kebaikan. Baik berupa harta maupun lainnya. Karena berniat apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini simpel ini. Sedekah itu memberikan suatu kebaikan atau pemberian kebaikan kepada orang lain. Baik kebaikan itu berupa apa? Benda maupun lainnya, barang atau lainnya. Nah, ini sudah termasuk apa? Kalau kamu tunjukkan sudah berarti termasuk menghilangkan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh dalam masalah pengertian sedekah. Nah, kemudian sedekah yang paling utama itu apa? Nah, ini ada afdhalus sedekah itu apa? Jadi dia memberikan apa? Ah, ini ibu, ibu. Kalau ini ibu, kalau sambut. Nah, jadi kalau tidak tahu sedekah yang paling utama itu apa? Lah ini beda kalau ada orang Darul Hadis ditanya perempuan ini sedekah yang paling utama itu apa? Lah kalau dalam masalah sedekah itu dalam ayat Al-Qur'an kan kebaikan. Dalam masalah kebaikan, dalam ayat surah Al-Imran itu loh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta yuhibbu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innahu alim. Fa innallaha bihi alim. Nah, lan tanalul birra tidak akan memulai suatu surga. Nah ini, cari surga. Nah, mendapatkan apa? Karena mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridho Allah, bukan, karena ingin mendapatkan pahala surga. Tidak akan sekali-kali mendapatkan surga. Sehingga orang itu menginfakkan apa yang telah dicintainya. Nah, menginfakkan apa yang telah dicintainya. Jadi kalau begitu, sedekah yang paling utama ini adalah memberikan suatu harta yang malah dia sendiri ingin kaya. Nah, tapi diberikan pada orang lain. Nah, itu. Nah, ya. Ini suatu contoh menghilangkan kebodohan. Suatu contoh lagi apa saja ya, masalah-masalah sepele ini. Kamu lihat orang, apa yang paling baik ketika kita melaksanakan perbuatan yang istilahnya birrul walidain. Apa pahalanya yang paling istimewa ketika, atau apa yang pekerjaan apa yang paling bagus ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini kadang-kadang kalian ya sulit. Nah, nanti akan saya kasih contoh ini. Contoh, berikanlah contoh. Apakah pekerjaan yang paling bagus, paling baik, paling utama ya ketika kita berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi apakah pekerjaan yang paling bagus atau apakah suatu hal yang paling bagus ya, ketika kita berbuat baik pada kedua orang tua kita. Ini sulit, ada kalian mikir enggak temu-temu soalnya apa ya, enggak pernah mikir marahi. Kalau sama orang tuanya itu ya biasa, kadang-kadang diperintahin pun malah disambut atau dibalas dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang orang tuanya dipaksa. Ini ya udah melanggar aturan ini. Nah, nih kamu masih tidak tahu apakah pekerjaan atau sesuatu apakah yang bisa mendapatkan pahala yang atau sesuatu yang paling bagus. Pekerjaan apa yang paling bagus, yang paling baik ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu daripada kedua orang tua. Apa itu kira-kira? Ya, mau dijawab. Ya, dijawab apa kira-kira? Bisa apa enggak? Kalau enggak bisa langsung saya tunjukkan. Dah ya, ini syarat yang ketiga. Niat yang ketiga. Jadi ketiga kalinya menghilangkan kebodohan diri sendiri dan menghilangkan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Nah, kemudian keempat kalinya ini niat. Wa ihya ad-dini lan ngurip-ngurip agama. Wa ibqa al-islami lan ngelanggengake Islam. Jadi lakon itu melahirkan syiar agama, menampakkan atau membuat syiar
agama. Syiar agama. Dan melestarikan. Dan melestarikan. Melestarikan. Melestarikan Islam. Oh, agama dan melestarikan Islam di permukaan bumi. Dan melestarikan Islam di permukaan bumi. Nah, karena Islam bisa berkumandang, Islam bisa Islam karena Islam bisa tetap berkumandang syiar, sebab ilmu. Nah, ya. Dan tidak akan terjadi wujud takwa dan zuhud kecuali dengan ilmu. Nah, jadi menampakkan atau membuat syiar agama dan melestarikan Islam di permukaan bumi, karena Islam bisa tetap syiar. Karena Islam bisa tetap syiar, karena Islam bisa tetap syiar sebab ilmu. Dan tidak akan wujud takwa dan zuhud kecuali dengan ilmu. Nah, maka kita wajib ketika menurut ilmu itu niat yang sedemikian ini. Nah, sekarang yang dinamakan zuhud itu apa? Dan takwa itu apa? Atau bagaimana pengertian zuhud dan bagaimana pengertian takwa? Ini penting. Tanpa ada ilmu tidak terjadi. Nah, sifat zuhud itu tidak terjadi. Zuhud itu satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zuhud. Jadi zuhud itu apa? Zuhud. Ini yang atasnya akan saya buset. Jadi saya tunjukkan pengertian daripada zuhud. Nah, ini yang belum mengikuti, ini ada pengikuti ini loh. Kalau tidak mengikuti nanti susah kalian nih. Ya, memang ini sedang pandemi ini, naudzubillah. Jadi zuhud adalah tidak adanya hati, tidak adanya hati melekat
yaitu adanya hati melekat pada perkara yang dekat hilangnya, perkara yang dekat hilangnya, perkara yang dekat hilangnya. Dunia. Nah, jadi tidak adanya hati, ya Allah Gusti. Hati tidak adanya hati. Tidak adanya hati. Hati. Melekat. Melekat pada perkara pada. Jadi tidak adanya hati melekat pada perkara yang dekat hilangnya atau dunia. Jadi cara bahasane Jawa kumantil, ora ana kumantil hati maring dunya. Nah itu. Nah dunia itu apa? Dunia adalah perkara yang dekat hilangnya. Jadi hati ini tidak ada dilekati perkara yang melekat, perkara yang dekat hilangnya. Contoh, mbak duwe akeh lah gak eling duite. Di bojo ngantek lebih 100 itu lah eling bojone. Contoh siapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang rasul, juga raja yang terkaya, tersohor, sehingga dia termasuk raja dunia. Jadi iso keliling dunia. Jadi sini sing iso keliling dunia jenenge raja dunia. Nek wong Islam iku akeh loro, nek wong kafir ya loro. Jadi raja dunia papat. Islam loro, kafir loro. Nah, yang kafir itu satu adalah Buktu Nasr. Buktu Nasr. Buktu Nasr itu raja sebelum siapa? Namrud. Jadi zaman-zaman ketika masa-masanya Nabi Nuh alaihissalam, ini ada raja dunia. Buktu Nasr. Nah, Buktu Nasr. Buktu Nasr. Keduanya Namrud. Namrud ini yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah yang Buktu Nasr itu sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi zaman dulu itu ada seorang raja itu dia ya tahu kitab atau mushaf yang menceritakan tentang keadaan dunia dan kenikmatannya. Misalnya, jadi dalam tafsirnya itu Buktu Nasr. Kalau dalam kitab Zuhratul Azhar itu apa? Lupa saya ini namanya ini. Dia ini punya istri itu ratusan. Anaknya itu ribuan. Jadi kalau sekarang ya bisa mendirikan lembaga pendidikan sendiri itu. Ini raja dunia namanya Buktu Nasr. Yaitu ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia ingin membangun suatu istana yang macam surga. Tak cerita Allah ini seneng nih. Buktu Nasr. Nah, ini namanya dalam tafsir Buktu Nasr, tapi dalam kitab Zuhratul Azhar saya lupa namanya. Memang manusia ini banyak pelupa nih. Pahal lisian wal khotok.
Jadi ketika itu dia tahu cerita tentang keadaan surga dan kenikmatannya, dia memerintahkan beberapa insinyur untuk riset, mencari tanah yang berapa luasnya diperlukan untuk membangun suatu istana yang megah, terbuat daripada emas dan marmer. Nah, bukannya marmer saja, karena kan marmer saja, tidak ada marmer yang hijau, tidak ada marmer yang biru, adanya marmer yang kelabu dan putih aja, itu hitam itu yang ada. Ini enggak, ini marmer hijau merah emas, bentuknya rumah seperti tanduk, kerbau, toraja. Nah, jadi dia menyuruh insinyur pembangunan arsitektur untuk merencanakan beberapa bangunan yang indah dan megah. Kemudian insinyur survei tanah yang subur, untuk dibuat suatu kebun, taman, dan ada dibuat sungai mengalir di bawahnya seperti di surga. Dia punya anak lebih daripada 1000, istrinya lebih daripada 100. Dia membangun istana itu selama berapa? 300 tahun. Loh, lama Pak. Iya. Sedangkan dia memindahkan peralatan dari istana lama ke istana yang baru itu memakan waktu 20 tahun. Jadi memindahkan peralatan, baik meja, kursi, dan sebagainya, tempat tidur untuk masak, dan tempat untuk masak dan sebagainya, itu selama 20 tahun. Buktu Nasr, subhanallah, alhamdulillah. Dari dia membuat suatu daerah surga ini tepatnya di Yaman, mendapatkan tanah di Yaman sana, di negeri Arab, Jazirah Arab. Luasnya berapa? 200.000 hektar. Bayangkan saja, 200.000 hektar. Dibuat istana yang megah, bertingkat, kebun, sungai, aliran sungai, kebun macam-macam, ada kebun kurma, kebun apple, kebun delima, anggur, dan apa saja yang dia kehendaki ditanam di sana. Dalam waktu dalam tempo 300 tahun. Nah, kemudian setelah selesai pemindahan barang-barangnya, dia akan masuk, datanglah malaikat Jibril bersama Israel. Bukan Israel. Ditanya, "Wahai Buktu Nasr, apa yang kau kehendaki?" "Saya akan menjadi raja di atas raja." Oh. Jadi raja di atas raja, dia inginnya itu. Bukan hanya raja saja, tapi raja di atas raja dan ingin menguasai dunia. Nah, kemudian ditanya lagi, siapakah raja di atas raja itu? "Saya." Langsung aja dingkok. Kalau seandainya dijawab raja di atas raja, Allah Subhanahu wa taala, aman dia. Bisa masuk istananya dengan 100 istri lebih tadi, dengan 1000 anak. Jadi istrinya dijanda semua itu. Anaknya pun jadi yatim. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Subhanallah. Dia bisa membangun istana seluas 200.000 hektar. Bukannya 2.000 hektar, 200.000 hektar. Hampir sebuah pulau itu. Di mana di Jazirah Arab, di negara Yaman tepatnya. Jadi karena lamanya kurun waktu sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya tinggal puing-puing yang tersisa. Ya, tinggal puing-puing apa yang tersisa di kala itu. Nah, ini raja kafir ini. Beda kalau Nabi Sulaiman alaihissalam atau Zulkarnain.
Nah, raja Islam yang keduanya ada raja dunia, yang kedua kafir Raja Nomrud, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomrud itu tidak begitu dahsyat. Dahsyatnya itu ya dia namanya raja dunia mesti kaya raya, tapi dia tidak tamak. Nah, ini adalah musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu berhala-berhala Nomrud telah dihancurkan, ditinggalkan satu buah berhala yang terbesar, dan dia punya alat untuk merusaknya itu dikalungkan di lehernya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Namrud ini meninggalnya bagaimana? Tidak seperti Buktu Nasor, langsung aja diok sama malaikat Israfil, Israel. Nah, kalau Namrud ini tidak ada nyamuk yang dia kakinya itu sudah patah satu, masuk dalam otaknya melalui hidung. Nah, ini Namrud ini. Meninggalnya karena nyamuk yang sepele, nyamuk yang apa? Kakinya cuma patah satu. Jadi entah berapa kakinya itu patah satu, dari sengkleh. Jalannya terbata-bata. Masuk pada hidungnya Namrud. Dia tidak mau keluar kok asik gini ya. Lah Namrud itu tingginya aja berapa? 100 meter lebih. Lah kamu bayangkan hidungnya berapa besar itu. Nah kalau nyamuk yang masuk berapa besar? Nyamuk dulu itu besar-besar, tidak seperti sekarang kecil-kecil. Orangnya kecil, nyamuknya besar. Nanti kan cepat mati nanti. Orang digigit nyamuk bisa mati. Kalau dulu yang matinya karena nyamuk itu cuma Namrud. Jadi Namrud ini hidungnya dimasukin nyamuk yang sengkleh tadi itu sehingga masuk dalam otak. Dia mengisap banyak darah. Wah, darahnya lezat ini orang kafir, orang tidak beriman makanya enak-enak. Nah, darahnya lezat sehingga ketika dia terlalu kenyang meledak, pecahlah kepalanya Namrud. Naudzubillah, subhanallah. Pecahlah kepala Namrud. Ini raja dunia, ini raja kafir. Yang satu Buktu Nasor tadi diok sama malaikat Israel ketika dia ditanya siapakah yang menjadi raja di dunia. Ditanya, kamu ingin jadi apa ini? Saya ingin jadi raja di atas raja. Siapakah yang menjadi raja di dunia ini? Yang menjadi raja di atas raja. Saya. Langsung cabut nyawanya dengan cara mengenaskan. Soalnya dia apa? Musyrik. Naudzubillah. Nah ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Naudzubillah, subhanallah. Nah ini berbeda kalau Nabi Sulaiman. Nah ini zuhud dia. Walaupun istrinya berapa? 1000. Waduh, masa iya Pak lo? Kalau tidak percaya tanya lah pada Mbah Saroni. Orang Kudus, Mbah Yai Kudus yang biasa mengajar tafsir itu. Yang ke 1000-nya itu siapa? Yaitu Bulqis. Bulqis ini setengah manusia. Paling cantik di antara seluruh istrinya. Tapi dia tidak ada ingat-ingat pada istrinya ketika melaksanakan sholat sehingga dia meninggalnya saja dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sedang khutbah. Nah, dia terduduk sehingga dia apa? Duduknya itu tidak terasa sampai meninggal. Yang tahu itu umat beliau, ya jin. Loh, ini Sulaiman ini kenapa ini kok ada rayap yang makan tongkatnya? Tiba-tiba tidak bernyawa. Kan busuk, Pak. Loh, itu kan kalau manusia yang banyak dosa. Ini Rasul, nah, raja dunia ini, yaitu yang terkaya. Nah, dibanding dengan Qarun, Qarun ini kan kafir, ini bukan raja dunia, ini hanya seorang pedagang atau pengusaha besar. Ini hanya untuk contoh dalam Al-Quran, dia hartanya banyak. Qarun, inna qaruna, latanu'u bil usbati ulil kuwati inna mafatihahu inna qaruna inna mafatihahu latanu'u bil usbatil mafatihahu usbati ulil kuwah latanu'u bil usbati ulil kuwah inna mafatihu latanu'u.
bil usbati ulil quwah. Ini Qarun itu dia punya kunci kekayaannya itu pemuda yang paling kuat tidak mampu untuk mengangkatnya. Wiro ini, wiro aki. Nah, ini Qarun ini. Nah, selanjutnya. Jadi zuhud ini adalah tidak ada melekatnya hati pada perkara yang dekat hilangnya, seperti Nabi Sulaiman, walaupun istrinya itu sampai 1000, tidak ada satu pun yang melekat di hatinya, semua dibuat sama. Nah, makanya manusia biasa, apalagi umat Muhammad, istri 2 aja sudah tidak adil itu. Kadang-kadang yang baru itu diperhatikan, tapi yang lama ini karena sudah lama dianggap sudah usang, ya boro-boro diperhatikan. Kadang-kadang kesandung aja dimarah, kenapa matanya tidak melihat, oh gitu. Sakitnya hati, subhanallah. Ini manusia biasa ini. Tapi ini zuhud namanya. Lah kalau pada zaman-zaman setelah sahabat siapa? Kalau sahabat itu memang zuhud semua, tidak ada sahabat tidak zuhud. Sayyidina Ali sendiri itu apalagi tidak pernah tidur di atas tikar, apalagi kok kasur seperti kita. Kita kasurnya sudah bagus, kapuk, masih ditukar lagi spring bed yang paling indah. Harganya entah berapa itu. Subhanallah, saya pun sendiri tak tahu itu. Kasur saya sudah usang, sudah ada 40-an tahun itu tidak ganti-ganti, ya apa di dunia saja ya. Inilah Sayyidina Ali zuhud asyadu zahidin ini, tidak pernah dia tidur di atas tikar, tidurnya di atas pasir. Lu apa tidak bisa kerja? Naudzubillah ya, subhanallah. Sayyidina Ali itu kerjanya itu wah, dia ini seorang pemuda, kalau sekarang dikatakan apa, gaul dia ini, bukan sekedar pemuda-pemuda yang zuhud saja, gaul. Siapapun bisa dikumpuli oleh Sayyidina Ali. Nah, pemudanya. Dan mesti kalau dengan Sayyidina Ali mereka tidak akan bosan untuk mendengarkan apa yang disampaikan Sayyidina Ali, karena dia adalah miftahul ilmi. Dia berkata, ana miftahul ilmi wa khazainuha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah kunci ilmu, pembuka ilmu, dan gedungnya adalah atau almarinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ali seorang yang azhadu zahidin. Nah, dia adalah sahabat yang paling istimewa dibanding dengan sahabat-sahabat lain di dalam masalah kezuhudannya. Lah Abu Bakar Siddiq zuhud juga, Bakar Siddiq. Kenapa ada zuhud? Kalau dia nomor 2 setelah Rasulullah. Nah, cuma keistimewaan Sayyidina Ali kan karomahullah wajahnya tidak pernah bertemu muka sama berhala itu, bertatap muka sama berhala. Ini Sayyidina Ali. Makanya dia predikannya karomahullah ini zuhud asyadu zahidin. Jadi tidak adanya kembalinya hati pada perkara yang dekat hilangnya. Jual unta seharga 350 dirham saja semua disedekahkan kecuali untuk makan keluarganya 3 hari, tidak lebih. Itu Sayyidina Ali. Lalu kita jual unta, apalagi jual unta, jual kapal seharga 2 miliar pun sedekah pun, walaupun berapa ratus ribu pun enggan. Apa sedekah lah, jalah ini mau saya belanjakan buat beli rumah, mau untuk ganti mobil lah gitu. Perkara yang dekat hilangnya jadi ganti. Itu kalau kita ini Sayyidina Ali dah seperti itu. Lah kalau mujtahid ulama Pak, seperti Imam Hanafi itu kan paling kaya. Dia membiayai santrinya, dibiayai sampai gurunya pun dibuatkan rumah, dibiayai makan minumnya, pakaiannya, rumahnya. Nah ini Abu Yusuf itu santrinya diangkat jadi kiai, penggantinya, badalnya kalau sekarang. Murabi pesantrennya. Nah, murabi pesantren itu yang menjadi kiai pesantrennya itu Abu Yusuf. Dibuatkan rumah dalam pesantren, beranak di situ. Sehariannya dibiayai makannya, rumahnya.
Nah, karena apa? Karena dia zuhud. Tidak ada sedikit pun yang melekat pada hatinya. Sehingga dia suatu ketika pernah saya katakan, dia adalah punya pabrik sutra, pakaian sutra. Dari suatu ketika itu ada pakaian sutra yang BS lah kalau sekarang, ada yang cacat. Dan ini pegawainya itu yang tukang ngirim itu tidak ngomong sama orang yang mengambil yang ngirim ini, tidak suruh bilang ini ada yang cacat, harus diseleksi ya, kalau sudah dibuka tidak begitu. Tiba-tiba setelah sampai tempat yang memesan itu dijual laku semua, duitnya dibayar cash atau kontan, dan ini tadi ngomong anak buahnya itu, oh kiai ini ada yang cacat pakaian itu, berapa? 2 biji, 2 helai, 2 biji. Oh dah sekarang sedekahkan saja semua ini duitnya. Syubhat namanya ini. Oh itu Abu Hanifah, zuhud namanya. Dia tidak ada apa, hatinya melekat pada perkara yang dekat hilangnya pada uang. Itu satu contoh. Kalau sekarang ya tidak tahu saya. Wah saya sendiri punya motor edek-edek aja ingat terus kok. Mana ada zuhud. Mau tidur ya, wah motor saya belum dimasukkan, nah, gitu. Kalau taruh di halaman pun kita ada orang mau itu, semuanya udah bejat. Tapi karena saya tidak zuhud ini, naudzubillah, subhanallah ini, saya akui saja. Itu namanya tidak zuhud. Ingat motor yang jelek itu. Nah, saya ini zuhud tidak akan terjadi atau tidak akan wujud tanpa ilmu. Kemudian takwa begitu juga tidak akan wujud tanpa ilmu. Maka takwa itu terbagi 3. Yang orang tidak punya ilmu takwanya apa ya? Pokoknya sementing orang mensyukurkan Allah tidak wis. Marana kuburan ya ndongakno mati ora kok njaluk Pak kula niki susah uripe Pak mbok ndongakno leh-leh. Ben kok tanggaku iso tuku mobil apa wis model saiki Mitsubishi Sport itu. Aduh, aduh. Lah ini namanya musyrik, naudzubillah, subhanallah. Musyrik namanya itu. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan zuhud dan takwa, bukan takut. Jadi takwa itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, ada peringkat-peringkatnya. Pertama ini adalah takwanya orang awam. Artinya orang awam orang yang tidak berilmu. Jadi ini orang musyrik ngono ae wis nanti aku nyekut Gusti Allah. Sembayang ya karena Allah, aku dibujuk ya karena Allah, aku tak sekolah karena Subhan ya karena Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Ini dah lumayan ini takwa namanya. Kan tidak ada ilmu. Taunya hanya semacam karena Allah. Begitu juga ketika pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat itu yang bisanya itu cuma baca suratul Ikhlas. Yang lain tidak bisa. Padahal semua sahabat itu hampir semuanya itu hafid, hafal Quran. Nah, tapi ini ada salah seorang sahabat itu dia hafalnya surat Ikhlas saja ini. Nah, kemudian ketika meninggal dunia ini, pas Rasulullah itu sudah berangkat untuk melaksanakan perang Tabuk. Sudah 1,5 bulan dalam perjalanan ini, tinggal 1,5 bulan, 3 bulan Tabuk itu dari Mekah, dari Madinah. Jalan kaki. Lu enggak pakai unta Pak, unta itu jalannya kan lu slow jalannya, enggak ada unta jalan itu seperti kuda itu enggak ada. Lah kudanya kan untuk ada Pak, ya ada kuda sebagian, tahu berapa ekor. Nah ya. Dia mendapat berita dari malaikat Jibril, Rasulullah ini hamba Allah ada yang meninggal. Memang saat tadi juga sudah curiga Jibril, kenapa ini malaikat dari langit turun semua ini? Ada apa gerangan di negeri Madinah? Apa peristiwa yang terjadi? Oh, ada umat kamu ini seluruh malaikat langit turun untuk menyolatkannya. Dia punya keistimewaan apa? Dia hanya bisa hafal 1 surah Al-Ikhlas. Dibaca tiap-tiap saat sehingga ketika menembuskan nafas terakhir pun dia membaca suratul Ikhlas. Subhanallah. Nah, ini keistimewaannya. Orang yang takut pada Allah saja hanya peringkat awal ini, awam. Dia tidak bisa apa-apa kecuali aja baca surat Ikhlas, apalagi kalian ini. Nah, kalau kalian ini tahu surat Ikhlas, ada lagi yang hafidho ini.
Dia yang ngapal berapa juz itu. Wah, apalagi udah tahu kalau ini haram, ini halal, ini tidak boleh. Nah, ini kalau dikerjakan hukumnya sunnah dan lain sebagainya. Nah, namanya kamu peringkat kedua daripada takwa Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya semampunya dan meninggalkan semua larangannya. Ini peringkat kedua. Ya, peringkat ketiga adalah takwanya para rasul, para rasul, para wali-wali. Sehingga dalam Al-Qur'an itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu takut pada Allah dengan sebenarnya takut. Tak ada pun sedikit hatinya itu ingat pada lainnya Allah. Lah itu qatih namanya. Lah kalau kita ini suruh takwa itu qatih macam-macam. Seperti saya ini saja punya motor ya seperti itu, ingat-ingat terus. Ingat pada anak, ingat pada apa? Nanti istri saya masak apa? Nah, mana ada takwa namanya itu. Takwanya takwa awam ini. Tidak hakotu kotih. Nah, hanya sebatas melaksanakan perintah Allah semampunya dan meninggalkan semua larangan Allah. Karena kalau kita sudah melaksanakan satu perintahan, semua larangan mesti ditinggal. Nah, seperti kita sedang mengajar seperti ini ya, di hadapan kamu ini, tak berapa orang, berapa anak yang di hadapan saya ini, tidak tahulah, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, yang penting saya melaksanakan tugas. Baliu anni walau kalimatan. Nah, ya, kamu nanti gitu kalau jadi ustadz ustadzah. Baliu anni walau kalimatan. Kamu harus dijaga itu. Karena apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Al-ayah. Pegang itu. Nah, namanya ini supaya apa? Kita ingat-ingat bahwasanya tidak akan terjadi zuhud dan taqwa kecuali dengan ilmu. Ya. Sudah cukup sekian saja ya. Ini saya kasih tugas kamu. Nanti kalau banyak-banyak nanti kamu bisa mabuk nih. Nah, ini bulan bagus ini, hari-hari karya ini, ada yang puasa apa enggak? Nah. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Karena apa? Memang peringkatnya takwanya kalian ini masih lemah ya. Mungkin ya belum kedua lah, masih tingkatan bawah ini. Nah, nih kamu tulis tugas. Nah, kamu kirim ke tempat saya nanti. Perhatikan ini, kita sama-sama mencari ridho Allah, bisa akhirat atau surga. Ya, tugas. Satu, supaya dikirim. Supaya dikirim. Yang tidak tahu supaya dikasih tahu. Supaya dikirim. Yang tidak tahu supaya dikasih tahu. Supaya dikasih tahu. Nah, alhamdulillah. Nah, satu, jelaskan apa sebab ketika menuntut ilmu harus ada niat. Jelaskan apa sebab ketika menuntut ilmu harus ada niat. Harus ada niat. Nah, dua, jelaskan apa fungsi niat. Jelaskan apa fungsi niat. Nah, 3 kalinya. Berilah contoh 5 pekerjaan yang ketika yang kelihatannya tidak pada pahala atau amal akhirat,
Berilah contoh. Berilah contoh 5 pekerjaan. 5 macam lah, 5 macam pekerjaan. 5 macam pekerjaan. Yang kelihatannya tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Tapi karena niatnya baik, tetapi karena niatnya baik, termasuk amal yang ada pahalanya. Yang ada pahalanya. Dah 4. Berilah contoh. Contoh 5 macam pekerjaan yang kelihatannya termasuk ibadah dan ada pahala. Macam pekerjaan yang kelihatannya ibadah dan ada pahala. Ibadah dan ada pahala. Karena jelek niatnya, jelek cek blok kopi jelek niatnya sia-sia. Artinya tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Nah, terakhir kalinya ini. Terakhir kalinya, ya. Terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Berilah. Bagaimana definisi atau bagaimana pengertian takwa? Jelaskan pengertian awam, takwa awam. Dah, terima kasih. Lu apa Juk? Pulpen. Tak silai di sini. Ya, anak-anak cukup sekian ya, tulis. Semoga bermanfaat dan kali insya Allah kita sambung. Semoga kita senantiasa diberi sehat afiat selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Bila contoh. Amal 5 amal. Kerjaan.